Mari kita semua, come on, umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Shalom jemaat Tuhan. Shalom jemaat Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Saya percaya roh Allah di tempat ini. Mari kita siapin hati kita. Tahun yang lalu ketika Tuhan yang ke surga, Dia berjanji mengirimkan Roh Kudus sebagai penolong bagi setiap kita. Saya percaya di tempat ini dan di hati kita dan selalu ada Roh Kudus sebagai penolong, sebagai yang selalu mengingatkan kita semakin mengasihi Tuhan. Mari kita siapin hati kita. Haleluya. Kami rindu Roh-Mu ada di tempat ini, Bapak. Kami rindu Kau hadir di tempat ini, Tuhan. Kami mau melepaskan setiap beban hidup kami. Kami datang ke tempat ini karena kami mau bersyukur kepada-Mu, Yesus. Begitu banyak Tuhan anugerah yang kami terima dari Engkau. Begitu banyak kemurahan yang kami terima dari Engkau, Tuhan. Mari kita siapin hati kita. Mari kita siap biar rajamahannya memenuhi setiap kita, karena kita tahu kekuatan baru hanya ada di dalam Tuhan. Ketika hadirannya ada di tempat ini, pemulihan terjadi, kemenangan Allah terjadi. Haleluya Tuhan. Kami mengundang Kau Tuhan, penuhi hati kami. Oh Allah, hadir di tempat ini. Kami rindu hadirat-Mu di tempat ini, Tuhan. Hanya satu-satunya Allah Engkau, Yesus, yang kami andalkan, Tuhan. Haleluya. Terima kasih, Tuhan. Yes, saya merasakan udah hadirat kita. Jadi orang kuasanya jamah setiap kita. Jika kita putus asa, kita selalu diingatkan oleh Roh Kudus untuk tetap menghadap Tuhan. Haleluya. Mari kita ulang Roh Kudus hari ini mempenuhi di hati kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Saya percaya Tuhan. Roh Kudus, Ku mengasihi-Mu. Haleluya. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa. Mari kita lebih lagi mengundang Roh Kudus kembali. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Kau nyatakan Kau Tuhan di tempat ini. Roh Kudus, Ku mengasihi, Kau lembut, Kau manis, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa. Ku buka hati, haleluya. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu, Yesus. Jamah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah. Buka hati kami menyembah-Mu Tuhan. Buka hati, buka hati Tuhan. Buka hati menyembah-Mu, Yesus. Jamah siap kami, jamah penuhi kami dengan kuasa
dengan kuasa Allah. Mari semua berdiri, kita mau menyembah Allah yang hidup, rohnya turun ke atas setiap kita. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Mari kita imani pujian ini. Roh Kudus, Ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kau penghibur-Ku, penolong-Ku diutus. Mari kita buka hati untuk Roh-Mu, buka hati menyembah Yesus. Nyamakan, pulihkan ini. Buka hati untuk Roh-Mu, buka hati menyembah Coba Tuhan, coba berkata, Roh Kudus Kau hadir di sini. Mari kita angkat suara kita bagi Tuhan. Roh Kudus Kau hadir di sini. Roh Kudus Kau mengasihi, rasakan kasih-Ku. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghibur-Ku, penolong-Ku diutus. Buka hatiku Tuhan, buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Berilah kami Tuhan, buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamalah kami Yesus, penuhi kami dengan kuasa Allah hati. Roh Kudus Kau hadir di tempat ini. Roh Kudus Kau hadir di sini. Roh Kudus Kau mengasihi, Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghibur-Ku, penolong-Ku diutus. Beri kami Tuhan dengan Roh, buka hati untuk Roh-Mu, buka hati Mari kita angkat tangan kita di hadapan. Buka hati, buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Buka hati, buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah. Buka hatiku Tuhan, haleluya. Ku buka hati untuk Tuhan. Ku buka hati
kita semua Tuhan. Selama hidup kami Tuhan, kami rasakan Roh Kudus selalu mengingatkan kami tentang Kau sudah berjanji 2000 tahun yang lalu Tuhan, Kau mengirimkan Roh Kudus sebagai penolong bagi kami. Kami percaya kami menerimanya pada saat ini Tuhan. Roh Kudus-Mu memenuhi kami. Terima kasih Kau tahu hati kami punya Tuhan. Kami datang ke tempat ini untuk merasakan kehadiran. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ini kami punya penilaian hidup di hadapan. Haleluya Tuhan. Kau hadir di sini saat ini.
Yesus, ku rindu Kau Tuhan. Rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini. Tuhan, rindu Kau Tuhan. Percaya Tuhan, Roh-Mu adalah penolong bagi setiap kami. Oleh sebab itu pengurapan Allah ada di tempat ini, hadirat Allah ada di tempat ini. Kami mau bersorak bagi nama-Mu Tuhan, kami mau memuji nama-Mu Tuhan. Kami percaya ketika hadirat-Mu ada di tempat ini, pemulihan Allah terjadi di hati kami, di keluarga kami, di jemaat di tempat ini Tuhan. Dalam nama Yesus, pengurapan Allah ada di tempat ini. Kami siap memuji Tuhan. Haleluya. Amin. Beri tepuk tangan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Yang Roh Allah ada di tempat ini. Haleluya. Aku baru tercurah di tempat ini dan di hati kita semua. Haleluya. Mari kita tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya Tuhan. Saya bersorak bagi nama-Mu. Haleluya Tuhan. Setiap perbuatan kami puji. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Ulama yang ajari. Roh Kudus tercurah
Terima kasih Tuhan, biarlah Roh-Mu selalu menyala dalam setiap hati kami. Mari kita siapin hati kita. Yesus adalah penolong yang setia. Mari kita siapin hati kita mendengarkan adalah firman Tuhan. Semoga hati kita menjadi tanah yang subur ketika ditanam bisa berbuah. Haleluya Tuhan. Terima kasih Yesus. Saat ku berjalan, kasih-Mu menghilangkanku. Aku tahu ibadah, ku terbang bersamamu. Kau lebih tahu
kami bangga memiliki Engkau sebagai Tuhan Allah dan Raja kami Bapa. Kami bersyukur Tuhan, pagi hari ini kami sungguh rasakan keindahan-Mu Bapa. Kami percaya Tuhan Kau ada di tengah-tengah kami pagi hari ini. Dan kami Tuhan rindu setiap pujian penyembahan yang kami naikkan menjadi persembahan yang harum di hadapan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Dan saat ini Tuhan, tiba waktunya kami duduk diam di kaki-Mu Tuhan. Tiba waktunya kami dengarkan pesan-Mu Tuhan. Kami mau dengar Tuhan apa yang menjadi kerinduan hati-Mu bagi kami lakukan Tuhan. Kami mau lembutkan hati kami. Kami buka hati kami. Sungguh-sungguh pikiran kami tertuju, konsentrasi kami tertuju hanya kepada firman dan kepada Tuhan kebenaran-kebenaran-Mu Bapa. Kami tidak izinkan suatu kuasa apapun mengintimidasi kami Bapa. Kami tidak izinkan suatu kuasa apapun mengambil alih Tuhan fokus kami dari suara-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jika masih ada kuasa-kuasa itu kami patahkan di punggung lihatnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mau dilepaskan, kami mau dibebaskan Bapa. Pakai hamba-Mu Tuhan dalam segala keterbatasan kelemahan. Kuasa Allah menaungi, kuasa Roh Kudus memimpin, hikmat Allah menuntun setiap perkataan yang keluar dari mulut lidah bibir hamba Bapa. Terima kasih Tuhan, firman-Mu datang bagi umat-Mu dan bagi hamba sendiri pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap Bapa. Haleluya. Amin. Ya, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Haleluya, puji Tuhan. Saya minta izin, saya di panggung sendiri, saya minta izin buka masker karena rasanya setiap kali ngomong ini juga kayaknya kacamatanya jadi berembun. Iya. Terima kasih buat hambanya, Pak Medi, Bu Maria, juga seluruh pelayan, seluruh jemaat buat kesempatan yang luar biasa pagi hari ini. Dan sungguh tadi pagi sepanjang perjalanan saya renungkan Tuhan, 1 tahun lebih COVID sudah berlangsung dan puji Tuhan kalau saya masih diberi kesempatan untuk bisa melayani Tuhan di Sinta 78. Karena dalam setahun lebih ini mungkin ada beberapa hal atau banyak hal yang terjadi di dalam hidup kita. Ada orang-orang yang tahun lalu sebelum pandemi kita masih bisa temui dan sekarang sudah tidak bisa kita jumpai lagi di bumi ini. Dan salah satunya kehilangan yang besar buat saya dan maksudnya kami, pastinya kita semua itu adalah ketika hambanya Pak Aling meninggal. Nah, walaupun itu yang terbaik yang Tuhan buat, tapi kita nggak bisa lihat beliau lagi saat ini. Kita nggak bisa dengar lagi suaranya, kita nggak bisa dengar lagi nasihat-nasihatnya. Tapi kita percaya, kita yang masih diberi kesempatan pagi hari ini, kita mau pergunakan waktu yang ada ini sebaik-baiknya. Haleluya. Baik, Bapak Ibu Saudara, sebelum saya masuk, saya mau bersaksi dulu. Akhir April kemarin, jadi sebenarnya ini hal yang sangat sederhana, hal yang simple. Bukan sesuatu yang wow, tapi ada sesuatu yang Tuhan taruh yang menjadi suatu hal yang luar biasa. Jadi akhir April kemarin, anak saya itu yang paling kecil yang namanya Esther, sekarang dia udah usia 7 tahun. Bapak Ibu Saudara mungkin yang udah lama gak lihat gitu ya, dulu bayi. Sekarang dia udah 7 tahun, udah kelas 1 SD. Kelas 1 SD. Nah, hari itu dia harus presentasi. Jadi di sekolah kami itu gak ada ujian, gak ada ulangan. Sebagai penilaiannya adalah presentasi akhir tahun ajaran. Jadi walaupun baru kelas 1 SD, dia harus presentasi. Nah, hari itu hari Jumat, Bapak Ibu Saudara. Jadi saya pikir biasanya saya gak bawa dia karena biasanya online. Tapi hari itu saya harus bawa dia. Kalau saya bawa naik motor, saya agak khawatir juga karena saya jarang sekali ngeboncengin dia sendiri tanpa ada yang pegangin. Lalu saya telepon adik saya, karena adik saya itu yang paling kecil itu kerja di tempat yang sama, di sekolah yang sama. Mungkin kalau yang pernah kenal namanya Rahma gitu ya, dia juga SMK Bakti ya, dia. Nah saya telepon dia, Rahma, tolong dong jemput Cici nih, soalnya dibawa si Esther mau presentasi. Oh iya Ci, sekolah mulai jam 8, Bapak Ibu Saudara. Nah,
Menjelang 7:30 saya lihat kok belum ada kelihatan gitu. Akhirnya saya bilang sama Esther, Esther, ayo siap-siap, udah mau dijemput. Karena saya lihat dia masih duduk-duduk, bajunya udah siap. Ayo siap-siap, udah mau dijemput. Waktu saya bilang itu, Bapak Ibu Saudara, di hati saya, Lani siap-siap, udah mau dijemput. Sampaikan itu kepada umatku. Wah, saya langsung siap-siap, udah mau dijemput. Lalu akhirnya saya lihat, Esther siap-siap, udah mau dijemput. Artinya apa, Bapak Ibu Saudara? Artinya kita itu pun secara roh kita siap-siap, sudah mau dijemput. Saya renungkan gitu, saya renungkan. Ternyata ketika kita di dunia saja, padahal hal sederhana, mau pergi ke sekolah, itu pun ketika mau dijemput, Esther harus siap-siap, harus siapin tasnya, isinya apa, harus sesuai hari itu. Mau presentasi, dia harus barang-barangnya sesuai dengan yang akan dipresentasi. Bajunya pun gak bisa pakai seragam seperti biasanya, dia harus siap-siap pakai baju yang memang sesuai tema presentasinya. Dan setelah itu kita menunggu. Bapak Ibu Saudara. Dan ternyata hal sederhana seperti itu Allah berbicara. Mari, pagi hari ini kita mau sama-sama buka di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 1. Kita akan mulai baca dari ayat 9 sampai ayat 11. Kita baca bersama-sama ya Bapak Ibu Saudara ya. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 9 sampai 11. Kita baca bersama-sama. Oke, sudah dapat semuanya? Amin. Iya. Kelihatan ya Pak Celia? Oke, 1, 2, 3. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia, disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kau berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara, ternyata dalam hidup kekristenan kita yang hidup di akhir zaman ini, ada satu janji Allah yang belum digenapi, tapi pasti akan digenapi. Pasti akan digenapi. Dan saya terlalu yakin dan saya berani mengatakan bahwa 100% nubuatan, ini bukan nubuatan Bapak Ibu Saudara, ini janji, ini pemberitahuan dari malaikat yang berdiri bersama-sama dengan murid-murid Yesus dan pengikut Yesus yang menyaksikan ketika Yesus naik ke atas surga. Dia katakan bahwa Yesus ini yang naik ke surga akan datang kembali dengan cara yang sama. Haleluya. Jadi Bapak Ibu Saudara, hari ini kita memperingati pencurahan Roh Kudus. Tapi pencurahan Roh Kudus itu sudah terjadi 2000 tahun yang lalu. Dan Roh Kudus sudah menjadi bagian kita saat ini. Jadi siapapun kita yang lahir dari tahun 60, 70, 80 sampai hari ini, ketika kita lahir pun Roh Kudus sudah ada. Roh Kudus sudah menjadi bagian kita. Roh Kudus sudah menjadi satu fasilitas, satu jaminan meterai yang Yesus berikan sebelum Yesus meninggalkan dunia ketika Yesus naik ke surga. Makanya Yesus bilang sama murid-muridnya, "Aku tidak akan meninggalkan engkau sebagai yatim piatu. Aku tidak akan meninggalkan engkau sendiri." Itu Bapak Ibu Saudara, setiap kita baca kisah yang ada di dalam Alkitab, engkau akan rasakan betapa besarnya kasih Allah kepada kita. Luar biasa.
Yesus mau pergi pun Yesus mikirin, Bapak Ibu Saudara, mikirin murid-muridnya gak bisa ditinggal begitu aja. Maka Tuhan bilang bahwa Bapa akan mengirim kepadamu seorang penolong. Dan itu jadi jaminan kita, itu jadi bagian kita. Bukan cuma murid-murid Yesus yang hidup 2000 tahun yang lalu, tapi bagi setiap orang yang percaya, yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, yang sungguh-sungguh mencari Allah dengan segenap hatinya, maka Roh Kudus akan berdiam bersama dengan kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, Roh Kudus bukan cuma bagian segelintir orang atau sekelompok orang, tapi Roh Kudus itu menjadi milik kita. Maka dikatakan bahwa aku di dalammu dan engkau diku. Roh Kudus Allah yang bekerja dengan begitu leluasa. Tapi ingat, Roh Kudus gak pernah memaksa. Makanya ada satu hal yang manusia itu bisa mendukakan Roh Kudus. Bayangkan, Bapa, Yesus, Roh Kudus itu Allah Tritunggal. Kalau kita mendukakan Roh Kudus, kita mendukakan Bapa. Kalau kita mendukakan Roh Kudus, kita mendukakan Yesus, Bapak Ibu Saudara. Dan kalau kita mendukakan Bapa, Yesus, dan Roh Kudus, itu artinya kita mendukakan pencipta kita. Kita harus sadar bahwa kita ini bukan sang pencipta. Kita ini adalah ciptaan. Ciptaan. Jadi ketika kita mengerti esensi hidup kita, bahwa kita ini adalah ciptaan, kita gak bisa kurang ajar sembarangan, walaupun itu yang dilakukan oleh manusia kepada sang penciptanya. Sejak bangsa Israel, sejak awal dunia diciptakan, manusia sudah memberontak. Tapi ketika pemberontakan itu pun, Bapak Ibu Saudara, ketika kau baca kisah Adam dan Hawa, kau akan merasakan kasih Allah yang luar biasa. Jadi saya tahun kemarin itu saya Bible study dengan anak-anak remaja pemuda itu tentang sejarah. Jadi ketika menyampaikan Adam dan Hawa, itu dikatakan ketika Allah mencari Adam, padahal bukan Allah nggak tahu Adam bersembunyi, tapi Adam dan Hawa ketika mendapati mereka telanjang, mereka malu, Bapak Ibu Saudara. Padahal dari sebelumnya mereka sudah telanjang, tapi mereka malu, itu akibat dari dosa, akibat pelanggarannya mereka. Tapi kalau Bapak Ibu Saudara baca, ketika Allah akhirnya mengusir Adam dan Hawa, ada yang Allah lakukan bagi kedua manusia ciptaan yang dikasihinya ini, yaitu Allah membuatkan baju. Jadi baju yang dipakai Adam dan Hawa itu adalah bajunya kreasinya Allah. Sampai ketika padahal baca itu hal yang simple sepertinya, tapi ketika saya membaca itu saya merasakan kasih Allah yang luar biasa. Ya ampun Allah, Bapa itu ya, walaupun sudah berdosa, sudah kurang ajar sama Tuhan, gak nurut, gak taat, tapi Allah mikirin, Allah buatin baju buat Adam dan Hawa. Itu Bapak Ibu Saudara. Jadi semakin engkau baca firman Tuhan, semakin engkau memiliki hubungan pribadi dengan Allah, setiap kata-kata yang kau baca, kau akan merasakan kasih Allah. Dan ketika kau merasakan kasih Allah begitu mencintai engkau, kau akan berkata, Tuhan, bagaimana mungkin lagi aku meninggalkan engkau, Tuhan. Makanya benar, penganiayaan, kesesakan, sakitkah, kelemahan, gak ada yang memisahkan aku dari kasih Allah. Itu Rasul Paulus katakan, karena dia sudah memahami, dia hidup melekat dekat dengan Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara, kita kembali ya. Jadi siap-siap sudah mau dijemput, itu menjadi tema firman Tuhan pagi hari ini. Dan di sini dalam Kisah Para Rasul benar-benar dikatakan bahwa Yesus yang kau lihat naik ke surga itu akan datang kembali. Dan yang mengatakan bukan orang biasa, Bapak Ibu Saudara. Dikatakan di sini tiba-tiba. Tiba-tiba berarti orang ini tadinya nggak ada dan berpakaian putih. Dan rata-rata yang seperti ini itu ditafsirkan adalah malaikat Tuhan. Jadi ketika Yesus belum lahir, malaikat Tuhan juga ada menyampaikan berita bahwa ada sukacita besar bagi dunia ini, akan lahir seorang juru selamat. Dan ketika Yesus berdoa di Taman Getsemani, ketika dia keesokan harinya harus menghadapi penganiayaan, siksaan yang luar biasa, jalan salib, malaikat Tuhan juga datang menguatkan Yesus. Dan ini berikutnya,
Ketika Yesus bangkit pun malaikat datang kepada Maria yang datang ke kubur Yesus, menyampaikan bahwa Yesus sudah bangkit. Dan ini Yesus naik ke surga, malaikat pun hadir. Artinya apa? Artinya Allah mengirimkan malaikatnya untuk memberi satu pengharapan bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Wih, ini ngebayangin begini ya, balik lagi. Wow, how God is so love. Betapa Allah itu kasih, betapa Allah itu mengasihi kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, siap-siap sudah mau dijemput. Nah, sekarang kita masuk ke dalam kitab Matius pasal 24 ayat 42 dan 44. Matius pasal 24 ayat 42. Kita kembali baca bersama-sama ya, Bapak Ibu Saudara ya. 42 dan kemudian 44. 1, 2, 3. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Kemudian kita lompat 44. Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Amin. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketika Tuhan katakan siap-siaplah nih, mau dijemput, sudah mau dijemput, pasti Tuhan bukan sedang memberitahu saya si Rahma udah dalam perjalanan, udah mau nyampe. Bukan Bapak Ibu Saudara. Yang ngomong begitu adalah saya ke Esther. Tapi ketika Allah menyampaikan itu di dalam hati saya, nih siap-siap sudah mau dijemput, itu bukan berkenaan jemputan secara jasmani, tapi jemputan secara rohani, Bapak Ibu Saudara. Karena Allah itu roh. Something to do with God is something to do with our spiritual. Jadi segala sesuatu yang berhubungan dengan Allah itu adalah sesuatu yang berhubungan dengan roh kita. Dan di sini Bapak Ibu Saudara dikatakan bahwa berjaga-jaga, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Dan berjaga-jaga di dalam kitab ini, dalam bahasa Yunani-nya adalah Gregoreo. Gregoreo ini adalah bentuk kata imperatif masa kini. Jadi di dalam bahasa Yunani pun itu ada tensisnya, seperti bahasa Inggris. Ada waktu, kata-kata itu, setiap kata-kata itu bisa past tense, present, future. Nah di sini berjaga-jaga Gregoreo ini adalah imperatif, artinya perintah. Masa kini artinya siapapun kita yang mendengarkan kata-kata ini, berjaga-jaga itu artinya sekarang. Sekarang Bapak Ibu Saudara, ketika kau mendengarkan firman Tuhan ini sekarang, bukan besok, bukan sebulan lagi. Tidak bisa merencanakan saya akan berjaga-jaga minggu depan saja, atau saya akan berjaga-jaga sebulan lagi. Saya akan perbaiki segala dosa saya akan perbaiki segala persoalan, pergumulan saya nanti bulan depan. Saya gak mau selesaikan masalah saya dengan dia sekarang. Gak bisa Bapak Ibu Saudara. Saat kau dengarkan ini, berjaga-jaga artinya sekarang, now, sekarang. Jadi saat ini, detik ini, ketika kau terima firman Tuhan ini dan kau merasa ada hal yang tidak benar yang kau sedang kerjakan, bertobat. Katakan dalam Tuhan, saya mau selesaikan ini. Mungkin gak? Mungkin Bapak Ibu Saudara. Yang penting hati kita mau, hati kita rindu, maka Tuhan akan beri kesempatan. Tapi kalau engkau merencanakan, saya akan bertobatnya nanti bulan depan. Lah besok nyawamu diambil gimana? Kamu nyampe ke Tuhan dengan kedapatan penuh dosa. Jangan. Anak-anak muda, perhatikan dengan seksama cara hidup. Karena masa-masa ini gempuran dari dunia ini begitu besar. Gempuran begitu besar. Anak-anak remaja, anak-anak muda digiring oleh teknologi, kadang-kadang digiring untuk sesuatu hal yang maut. Ngeri
maut. Makanya Bapak Ibu Saudara, berjaga-jaga di sini sekarang. Berjaga-jaga itu artinya waspada, tidak tidur, siaga. Siaga artinya aware. Semua yang namanya panca indera kita gunakan. Pendengaran, jadi walaupun mungkin kita merem, tapi kita ada mendengar ada satu suara, kita langsung berjaga. Oh, ini gak benar nih, saya harus segera lepaskan. Wah, ini ada kepahitan nih, ada kekecewaan, ada gak terima. Wah, saya harus selesaikan. Bapak Ibu Saudara, memang mungkin perubahan-perubahan tuh gak bisa seketika, tapi bagi yang mau Tuhan kasih kesempatan. Nah, apa yang harus disiapkan Bapak Ibu Saudara? Jadi ketika siap-siap sudah mau dijemput, kalau Esther siap-siap udah mau dijemput, ayo deh cepat pakai sepatunya, pakai itunya apa, maskernya, tasnya dipastiin udah ada botol minum, udah ada yang mau apa dijadikan alat buat presentasi. Nah, itu yang saya bilang untuk persiapannya. Tapi ketika kita mau dijemput Tuhan kedua kalinya, apa yang mau disiapkan Bapak Ibu Saudara? Yang mau disiapkan adalah manusia batinia kita. Manusia batinia kita. Karena ketika Tuhan datang kedua kalinya, Tuhan tidak akan mengecek, Tuhan gak akan checklist. Oh, Lani, kamu sudah tingkatan apa? S3, doktor? Oke. Tesis kamu apa? Enggak. Atau sudah berapa mobil yang kamu punya saat ini? Sudah berapa motor yang kamu punya? Atau perhiasan? Tidak, Bapak Ibu Saudara. Allah tidak mengecek hal duniawi. Itu harus dipastikan. Jadi kalau kita saat ini begitu menggebu-gebu, hati kita begitu menggebu-gebu mengejar yang namanya harta duniawi, harus bertobat. Siap-siap mau dijemput. Dijemputnya bukan di checklist, mobilnya jenisnya Fortuner, berarti nanti di tingkatan surga yang segini. Oh, kalau mobilnya Lamborghini di tingkatan surga gak ada Bapak Ibu. Gak ada, itu semua gak berarti di hadapan Tuhan. Tapi yang Tuhan mau lihat adalah manusia batinia kita. Dan manusia batinia kita ini terdiri dari roh dan jiwa. Roh dan jiwa Bapak Ibu Saudara, bukan daging. Bukan daging, karena daging kita ini suatu hari akan nyatu kalau dikubur. Kalau di laut akan nyatu sama tanah laut Bapak Ibu Saudara. Jadi daging kita ini akan lenyap. Tapi yang kekal itu adalah roh dan jiwa kita. Roh dan jiwa kita jadi satu. Dan itu akan kembali kepada Tuhan. Kalau kita dapat perkenanannya Tuhan. Kalau kita nggak dapat perkenanannya Tuhan, karena kita terus melakukan dosa, kita akan ketemunya sama yang lain. Pastinya sama musuhnya Tuhan, Lucifer. Bapak Ibu Saudara, pastikan ketika engkau dijemput, engkau tidak berjumpa dengan Lucifer. Karena Lucifer itu bukan pencipta kita. Kita harus kembali kepada pencipta kita, bukan kepada iblis. Jangan mau kita jadi temannya iblis di neraka Bapak Ibu Saudara. Sangat menyedihkan dan gak ada turning point kalau kita sudah masuk ke hukuman kekal. Seperti kisah Lazarus dan orang kaya. Jadi ketika orang kaya itu melihat Lazarus dipangku Abraham, dia bilang, bisa gak Lazarus itu kasih tahu saudara-saudara saya, masih ada saudara-saudara saya, supaya saudara-saudara saya jangan sampai merasakan penderitaan seperti saya. Kasihan ya Bapak Ibu Saudara. Dan dia gak punya kesempatan untuk kembali. Makanya kalau kita saat ini, jam ini masih bisa merasakan nafas hidup, itu artinya kesempatan. Chance. Jadi kesempatan. Kesempatan apa? Bukan kesempatan untuk melakukan dosa, bukan kesempatan untuk menyenangkan daging kita yang nantinya akan lenyap, tapi kesempatan untuk menyenangkan hati Tuhan. Makanya harus cari tahu Bapak Ibu Saudara,
Kalau kita nggak tahu kesenangannya Tuhan, gimana kita bisa nyenengin? Bapak ibu saudara nih, anak-anak muda yang pacaran, yang punya pasangan, gimana kamu bisa nyenengin pasanganmu kalau kamu nggak tahu dia senangnya apa? Oh, kalau saya senangnya bakpao isi daging. Jadi yang dia pikir kalau dia senang bakpao isi daging, pasangannya pasti suka bakpao isi daging. Begitu dibeliin, baru ngeliat dibelek isinya, wajahnya langsung turun. Ternyata dia sukanya yang kacang hijau. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau manusia itu seringkali berpikir kalau dia suka, pasangannya pasti suka, padahal belum tentu seperti itu. Apalagi kita dengan Tuhan. Dia yang menciptakan kita, dia pencipta. Kita harus cari tahu kesenangannya Tuhan apa, dan kita lakukan. Jadi manusia batinia itu yang harus disiapkan. Caranya yang pertama, Bapak Ibu Saudara, di dalam kitab Efesus. Jadi ini Tuhan menggait kita ya, Tuhan menuntun kita. Oke, langit siap-siap udah mau dijemput. Apa yang harus disiapkan Tuhan? Manusia batinia kamu, roh dan jiwa kamu. Caranya gimana Tuhan? Caranya yang pertama di dalam kitab Efesus pasal 4. Efesus, maka saya udah. Efesus pasal 4 ayat 22 sampai 23. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Dengarkan baik-baik. 22 dan 23. Tetapi kamu, bentar ya, 22. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu, harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Jadi cara pertama yang kita lakukan untuk mempersiapkan manusia batinia yang tadi saya katakan, roh dan jiwa kita, adalah menanggalkan manusia lama dengan keberdosaannya, dengan nafsunya yang menyesatkan, supaya kita dibaharui dalam roh dan pikiran. Firman Allah sendiri bilang roh dan pikiran. Pikiran, perasaan itu berkenaan dengan jiwa, Bapak Ibu Saudara. Yang namanya jiwa itu adalah terdiri dari pikiran dan perasaan. Makanya firman Tuhan seringkali katakan pikiranmu itu harus dibuat sama seperti pikiran Kristus. Seperti pikiran Kristus, jangan pikiran ahli-ahli filosofi dunia. Jangan disamain sama Aristoteles. Tapi pikiranmu itu harus sama dengan pikiran Kristus. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita nggak usah terlalu kagum ya kalau misalnya ada orang-orang yang bisa menciptakan satu teori atau filsafat, terus akhirnya filsafat orang itu kita pegang terus. Kalau itu sesuai dengan firman Allah, pegang, nggak apa-apa. Tapi kalau kau rasakan kayaknya nggak sesuai deh, jangan Bapak Ibu Saudara. Karena saya pernah mengikuti satu motivasi dibilang gini, the power of man is their mind. Jadi kata manusia itu pikirannya sangat hebat. Pikirannya, dari pikiran manusia itu bisa menjadikan sesuatu. Ya memang benar, manusia itu memang pikirannya hebat. Teknologi sampai hari ini secanggih gimana coba, kalau bukan karena manusia punya otak yang hebat. Tapi kita harus hati-hati dengan segala filsafat seperti itu. Akhirnya kita akan mengandalkan diri kita. Oh, dalam menghadapi saya kan hebat, karena saya ingat itu kata-kata bahwa the power of man in his mind. Akhirnya kita berusaha cari sendiri, lupa ngandelin Tuhan. Hati-hati ya Bapak Ibu Saudara ya. Jadi tanggalkan manusia lama dengan segala keberdosaannya, supaya kita bisa dibaharui dalam roh dan pikiran. Jadi kalau pakai baju baru itu Bapak Ibu Saudara, jangan baju compang-campingnya yang di dalamnya itu nggak dilepas. Lepasin dulu baju compang-campingnya, baju robek-robeknya itu dilepasin, ganti baju yang baru itu pas. Kalau enggak, pasti itu akan nongol-nongol. Bahkan kalau kantong anggur yang baru dibilang itu, kalau anggur itu nggak bisa lagi dimasukin ke kantong anggur yang lama, harus diganti yang baru. Makanya kita juga begitu. Jadi pastikan, putuskan mau dunia apa mau Tuhan.
Mau dunia apa mau hidup kekal? Kalau mau dunia setengah-setengah, setengah dunia, setengah kekal, hidup kekal, gak bisa. Gak bisa. Gak apa-apa lah, ngerokok itu kayaknya ngerokok tuh gak masalah. Jangan loh Bapak Ibu Saudara, anak-anak muda, jangan. Hal-hal kecil ketika bilang gak apa-apa, itu jadi celah buat iblis. Oh, asik nih. Karena dia mulai dari situ pikirannya, rokok is okay, smoking is okay. Gak boleh merokok cuma ada di pom bensin. Jelas-jelas di Alkitab gak ada. Dan kemudian anak-anak muda berpikirnya berarti sebenarnya itu diperbolehkan. Hati-hati, iblis tuh bisa loh ambil celah itu. Dan kemudian dari situ, wah ditambah intensitasnya apa? Narkoba, ditambah pornografi, ditambahnya kalau udah kayak begitu kan gak ada habis-habisnya Bapak Ibu Saudara. Seorang anak muda curhat di sosmed. Ketika curhat di sosmed, karena anak muda ini depresi, orang tuanya bercerai, dia ceritain curhatan hatinya di sosmed. Makanya remaja pemuda hati-hati ya, jangan suka curhat di sosmed. Semalam nih saya bawain itu live study Youth in the Digital World. Wah, nggak nyangka loh, ternyata salah satu yang saya kenal baik gitu ya melayani. Dia bilang thank you ya Ci untuk firmannya. Saya ini punya kelemahan, saya terlalu lama membuang waktu saya. Puji Tuhan kalau kau menyadari, tapi saya juga nggak pernah menyangka kalau kau begitu. Nah, hati-hati. Jadi ketika dia curhat, ada tuh yang datang baik. Private message. Are you okay? Kamu sekolahnya di mana? Ini di mana? Akhirnya bangun tuh hubungan. Ternyata Bapak Ibu Saudara, dia diajak dulu, dia nggak kasih tahu dia mau diajak kemana. Ikut kesini yuk, daripada lu bete, lu depresi kan, ikut deh di sini. Gua ngerasain enak, enjoy. Bapak Ibu Saudara diajak tuh kayak ke tempat ibadah. Dan tahu nggak Bapak Ibu Saudara, ketika masuk lebih lanjut, ternyata itu gereja setan. Dan itu sudah ada di Indonesia dan sudah bertahun-tahun. Dikatakan depannya ya pasti nggak ditulis gereja setan, enggak. Depannya itu dipakai satu sinode. Tapi begitu masuk ke dalamnya Bapak Ibu Saudara, anak muda ini cerita ada ritual-ritual yang dia gak biasa gitu, ngeri. Dan sampai tingkatan-tingkatan tertentu itu sudah sampai minum darah, makan bayi yang diaborsi. Nah, puji Tuhannya anak muda ini bisa ditarik kembali. Makanya dia bersaksi, dan saya yakin ketika dia bersaksi itu bukan hal yang mudah. Itu pasti intimidasi iblis itu. Kalau kita udah masuk ke situ, makanya anak muda hati-hati. Saya mesti memperingatkan, kalau kau udah masuk aliran-aliran sesat seperti itu, untuk keluar itu bukan perlu. Karena iblis itu akan berusaha jangan sampai kehilangan anggotanya. Dia mau rame-rame masuk neraka. Dia kalau bisa bawa tuh semua ciptaannya Tuhan tuh, yang Tuhan paling kasihi, yaitu manusia, bersama-sama dengan dia. Makanya saya selalu bilang sama anak-anak remaja yang maksudnya yang life study itu, kamu harus jadi remaja yang cerdas, jadi remaja yang tangguh. Tapi cerdas aja gak cukup, harus jadi remaja yang bijaksana. Bijaksana itu ngerti maksudnya Tuhan, maunya Tuhan gimana. Anak-anak muda, remaja welcome banget ya. Kalau hari Sabtu mau join, Sabtu besok masih ada bagian keduanya, Youth in the Digital World. Ayo join, sama-sama kita belajar. Jadi itu yang pertama, tanggalkan manusia lama dengan keberdosaannya. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, jangan lupa ini juga harus kita lakukan, mempersiapkan batinia kita ini. Kita baca di dalam kitab Yohanes pasal 6 ayat 27. Yohanes pasal 6 ayat 27.
Saya akan bacakan ya Bapak Ibu Saudara. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya. Jadi Bapak Ibu Saudara, kesempatan yang Tuhan beri bagi kita untuk siap-siap, saat ini kita harus bekerja untuk hal yang tidak dapat binasa. Jangan santai-santai Bapak Ibu Saudara, karena kalau kita santai-santai tiap hari, kita hanya menghabiskan waktu hanya untuk menonton, untuk melihat status-statusnya orang. Kita akan kehabisan waktu untuk bekerja untuk sesuatu yang akan kita terima di kekekalan nanti. Jadi nggak mungkin kita nggak ngapa-ngapain di dunia, terus tiba-tiba ketika kita mati, misalnya saya nggak ngapa-ngapain gitu ya. Misal tiap hari saya cuma kerjaannya bangun tidur, mandi, udah gitu makan, minum, lalu saya setel YouTube, saya nonton, terus setelah itu saya pindah ke acara dahsyat, terus nanti sorenya nonton Ikatan Cinta gitu ya, terus wah, iya nggak ada habis-habisnya. Lalu tiba-tiba saya mati, lalu di hadapan Tuhan bilang ini, sabarlah hamba Kulani yang setia. Bisa nggak Bapak Ibu Saudara? Gak mungkin lah, apa yang saya lakukan buat Tuhan? Karena saya nggak melakukan apa-apa. Saya cuma menikmati hidup, saya cuma nonton kesana kesini, terus janjian sama teman saya, kita ketemu yuk di kafe yuk, gitu ya. Padahal lagi pandemik gitu ya. Udah di kafe ini aja, ini sepi gitu. Hahaha. Nah setelah saya mati, saya pikir saya akan terima mahkota. Kira-kira saya berhalusinasi nggak Bapak Ibu Saudara? Ya saya berhalusinasi kalau saya lakukan itu. Makanya di sini firman Tuhan ingatkan, bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa. Jadi di satu sisi pun selain bersantai-santai, kita juga pola pikir kita harus diubah. Jangan kita bekerja mati-matian bagai kuda, dibilangnya bekerja bagai kuda, hanya untuk sesuatu yang akan binasa. Hanya untuk target kita memiliki rumah seluas 500 atau 1000 meter persegi. Kita hanya target kita memiliki rumah dengan kolam renang seluas begini, memiliki mobil sampai di tingkatan seperti ini. Bukan Bapak Ibu Saudara. Jangan bekerja untuk makanan yang dapat binasa, tapi mari bekerja untuk sesuatu yang kekal. Artinya Tuhan sudah tetapkan setiap kita itu memiliki tanggung jawab. Saya memutuskan menjadi seorang guru, dan tanggung jawab saya membawa murid-murid saya untuk kepada pengetahuan dan kebenaran. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketika saya mengajar, saya memang lebih mengajar matematika sama geometri. Tapi paginya itu biasa devotion. Jadi saya selalu tekankan sama mereka, waktu ketika belajar tentang Nabi Nuh, Bapak Ibu Saudara, itu ada panjang 300 hasta, lebar 50 hasta, tinggi 30 hasta. Lalu saya bilang, imagine how amazing our God. Even in the Bible there is a geometry lesson. Jadi saya bilang bahkan di dalam Alkitab itu ada pelajaran geometri. Mau pelajaran apapun ada Bapak Ibu Saudara di Alkitab. Makanya dikatakan takut akan Tuhan itu adalah awal dari pengetahuan. Kalau engkau mau jadi pintar, jadi cerdas, baik jasmani, spiritual, rohani, jangan tinggalkan pembacaan Alkitab sehari-hari. Matematika ada, geometri ada, zoologi ada, botani ada, tentang tumbuh-tumbuhan ada, tentang binatang ada, semuanya ada, lengkap. Bible, Alkitab itu adalah versi lengkap ilmu pengetahuan apa. Semakin kita mendalami, semakin kita, aduh Tuhan, I'm so proud to be yours child. Kita begitu bangga punya Allah, kita begitu bangga jadi anaknya. Makanya Bapak Ibu Saudara sudah punya privilege itu, sudah punya fasilitas, sudah punya yang namanya satu kehormatan. Jangan dilepasin. Cuma gara-gara dosa, sakit hati, kebencian, jangan. Sayang Bapak Ibu Saudara. Jadi mari bekerja untuk hal yang tidak dapat binasa, itu cara kedua. Dan ini ayat penutup di dalam kitab Wahyu pasal 22. Wahyu pasal 22
ayat 12. Nah, ini kata-kata yang sangat indah Bapak Ibu Saudara, dari kekasih hati kita. Kalau kita merindukan nih, kita yang punya pacar, kita punya pasangan, kalau pasangan kita pergi keluar kota gitu, atau pasangan kita nggak ada di samping kita karena ada keperluan atau gimana, untuk beberapa hari kita akan merindukan dia. Dan begitu dengan Mah, Papa, sebentar lagi udah jalan ke bandara. Di hati kita udah kayak, bentar lagi mau ketemu nih. Udah berapa hari nggak ketemu gitu ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini jadi kata-kata yang sangat indah Bapak Ibu Saudara. Kita baca sama-sama ya, jangan saya baca sendiri. Mari, 1, 2, 3. Sesungguhnya aku datang segera, dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Amin. Sesungguhnya aku datang segera. Mendengar itu Bapak Ibu Saudara, kalau engkau punya hubungan yang baik dengan Allah, kau punya hubungan yang baik dengan Tuhan, oh God, please come soon, come soon. Datang segera. I really miss you, I really need you, I really want to see you face by face. Bapak Ibu Saudara, itu benar deh. Benar. Kayak kau tuh kangen banget sama pasanganmu, kayak kau kangen banget sama pacarmu gitu ya. Begitu Tuhan bilang, aku datang segera, di hati kayaknya kepingin banget segera ketemu. Kangen. Sebenarnya bukan kangen ya kalau sama Tuhan, kayaknya pengen ketemu aja gitu. Dan di sini tapi ingat ya Bapak Ibu Saudara, ada bagian berikutnya, membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Jadi jangan sampai Tuhan datang, Tuhan dapati kita lagi bertekun dalam dosa, kita nggak bisa mengampuni. Ngeri Bapak Ibu Saudara kalau nggak bisa mengampuni. Tuhan aja bilang sebelum kau berdoa, ampunilah dahulu barang ada saudaramu. Karena kalau kamu nggak mengampuni, Bapakmu yang di surga juga nggak akan mengampuni kamu. Latihan, wah susah Bulani nggak tahu sih apa yang dilakukan sama saya. Wah. Bapak Ibu Saudara, kita flashbacknya ke Tuhan. Kita sudah melakukan begitu jahatnya sama Tuhan, tapi Tuhan nggak itu loh. Tuhan gak hitung. Tuhan gak hitung. Tuhan gak membuang kita. Tapi Tuhan ketika sudah disakiti, Tuhan bilang, Bapak ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat. Mungkin Bapak Ibu Saudara kok disakiti sama orang, belajar. Mungkin dia gak tahu, karena dia masih dibutakan. Tapi Bapak Ibu Saudara yang sudah dengar firman Tuhan, engkau udah disingkapkan, engkau udah dibukakan. Oh iya ya Tuhan, saya sudah terima pengampunan yang luar biasa dari Tuhan. Saya mau lepaskan pengampunan supaya hati saya plong, supaya ini gak jadi kanker Tuhan, gak jadi kanker hati. Ada seorang anak muda saya ya, sebenarnya dia udah gak muda lagi sih, umurnya juga gak beda jauh sama saya, di bawah saya dikit. Dia bilang, Bulani, kakak saya itu kalau ngatain saya, dan semua binatang katanya. Saya gak tahu maksudnya semua binatang, apa semua binatang yang di kebun binatang dibawa, sampai gajah, sampai harimau, sampai apa ya. Jadi tuh kata-katanya kasar Bulani. Dan dia tuh kalau kata-katain saya. Jadi dia ini buka lapo, Bapak Ibu Saudara, buka lapo. Itu suka di depan, udah bukan cuma waktu berdua katanya, di depan langganan juga dia ngata-ngatain saya. Kasihan loh Bapak Ibu Saudara, saya melihat anak muda ini kasihan, dia belum menikah gitu ya, banyak kerinduannya menikah supaya bisa segera keluar dari rumah kakaknya gitu ya. Saya bingung mau ngomong apa, tapi saya cuma bilang gini, mungkin ini cara Tuhan menyempurnakan kamu. Saya bilang, Tuhan juga dicaci maki, Tuhan juga dihina, Tuhan juga dikata-katain, Tuhan juga diludahin. Tapi Tuhan gak balas. Tuhan tetap lanjutkan tugasnya, mati di kayu salib.
buat orang-orang yang ngapa-ngapain itu. Jadi saya bilang, mungkin kamu gak perlu mati di kayu salib, tapi kamu belajar mengampuni dan kamu terus doakan kakakmu. Saya bilang, kamu ingat Yesus. Kalau kamu ingat Yesus, kamu anggap kamu lagi disempurnakan. Saya bilang, Bapak Ibu Saudara, kita disempurnakan dengan berbagai cara. Tapi ketika kita mengingat Yesus, ketika kita mengerti kasih Allah, maka semua yang kita alami itu gak akan menjadi susah. Gak akan menjadi susah lagi. Makanya Yesus bilang, mari datang kepadaku semua yang letih, lesu, berbeban berat. Aku akan beri kelegaan kepada kamu. Benar. Sama Yesus itu, berat apapun, sesakit apapun, ada kekuatan. Haleluya. Mari kita masuk dalam doa kita. Pak Seri tahu lagu Jejakmu Tuhan? Ya, kita mau angkat pujian itu ya. Haleluya, Yesus. Terima kasih. Terima kasih, Yesus. Mari Bapak Ibu, kita siap-siap semuanya. Karena Tuhan bilang, aku datang segera. Aku akan jemput engkau, anak-anakku yang aku kasihi. Siapkan dirimu, siap-siap. Mau dijemput, siapkan manusia batiniamu. Dan kita sudah belajar caranya hari ini. Kita mau lepaskan manusia batiniamu. Amin. Ya, kita akan Kerjamu ada di dapat seribu tanya, namun tetap percaya. Jejakmu Tuhan sungguh sempurna. Seribu tak mengerti jalan-jalanmu Tuhan. Diberi belah yang gelap. Dapat seribu tanya, namun tetap percaya. Jejakmu Tuhan sungguh sempurna. Agar ku memahami semua yang kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela, sepenuh hati menyapa, serahkan diri, genapi karya. Agar ku memahami semua yang kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela, sepenuh hati menyapa, serahkan diri, genapi karya-Mu sekali lagi. Agar ku memahami semua yang kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela, sepenuh hati menyapa, serahkan diri, genapi karya. Serahkan diri, genapi karya. Serahkan diri, Benar Tuhan, ajar kami percaya Tuhan, tanpa banyak bertanya Bapak. Kami mau jalani hari-hari kami dengan mengikuti jejak-Mu Bapak. Ajar kami untuk memahami segala apa yang Tuhan inginkan untuk kami lakukan, kami kerjakan. Dan pagi hari ini kami sudah terima Bapak. Tuhan ingin kami bersiap-siap karena kami akan dijemput Tuhan. Kami mau Tuhan untuk membenahi manusia batinia kami.
Kami mau tanggalkan segala manusia lama kami dan segala hawa nafsunya yang menyesatkan Bapa. Kami mau dibaharui roh pikiran kami. Kami juga mau Tuhan untuk bekerja bagi hal yang tidak dapat binasa, yaitu bekerja di ladang Tuhan, bekerja membesarkan, membawa jiwa-jiwa ke hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa. Segala puji, hormat, kemuliaan bagi nama-Mu. Berkati Tuhan seluruh jemaat, pelayan dan gembala sidang Tuhan GBI Sinta 78 ini dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Kasih akan Allah terus tumbuh di dalam setiap hati umat-Mu. Kami bersyukur biarlah Roh Kudus terus bekerja berkarya dalam setiap pribadi setelah ini Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Saya serahkan kepada pemimpin pujian. Haleluya, puji Tuhan, kita diberkati, tolong naikkan tangan berkati firman Tuhan. Haleluya, biarlah firman Tuhan itu menjadi kekuatan baru bagi setiap kita. Dan Tuhan berkati pelayanan bulan ini dimanapun ditempatkan oleh Tuhan. Tiba saja kita akan memberi yang terbaik. Haleluya, mari kita mempersiapkan yang terbaik. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan buat firman-Mu yang sungguh nyata bagi setiap kami, dan sungguh Tuhan menegur jiwa kami Tuhan. Biarlah firman-Mu itu menjadi prima dan kekuatan dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Terima kasih Tuhan berkati hamba-Mu Tuhan yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kami akan memberi yang terbaik Tuhan, biarlah semua ini menjadi kehidupan yang harum di hadapan-Mu Tuhan, menjadi Tuhan untuk memperlebar kerajaan-Mu di bumi ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap beri yang terbaik hanya di dalam nama Yesus. Haleluya, amin, haleluya. Kita beri yang terbaik nanti dari belakang. Haleluya, selamat beri yang terbaik buat melalui
Tuhan untuk ibadah kita, mari kita semua lagi berdiri. Kita bersyukur sama Tuhan buat hadirat Tuhan hari ini, buat kebenaran firman Tuhan. Haleluya Tuhan. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kita katakan merindukan Tuhan. Dan kasih sayang Tuhan yang terus terjadi di dalam kehidupan kami Bapa. Engkau mengasihi kami Tuhan, Engkau menyertai kami dalam setiap langkah kami Bapa. Dan Engkau tidak pernah membiarkan kami sampai jatuh tergeletak Bapa. Saat ini Tuhan, kami diberkati oleh firman-Mu yang sangat menguatkan kami Bapa, mengajar kami Tuhan, supaya kami tetap bekerja untuk Tuhan, melakukan hal-hal yang baik untuk Tuhan. Engkau mengajarkan kami untuk tidak mendukakan hati-Mu Tuhan. Ini kami Bapa, urapi kami setiap anak-anak-Mu yang ada di tempat ini Tuhan. Pakai kami seturut dengan kehendak-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami menyerahkan kehidupan kami Tuhan. Kami menyerahkan hari-hari kami Tuhan. Biarlah senantiasa boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hamba-Mu yang sudah memberkati kami lewat firman-Mu Bapa. Biarlah Engkau terus memberkati Bulani Bapa. Baik di dalam pekerjaannya Tuhan berkati. Engkau memberkati di dalam pelayanan. Bahkan sebagai ibu rumah tangga Tuhan memberkati Bapa. Biarlah Engkau memakai saudara kekasih kami ini lebih heran lagi Bapa. Biarlah melalui hamba-Mu ini Bapa, nama Tuhan dipermuliakan. Dan lebih banyak lagi orang dimenangkan, dibawa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk seluruh jemaat-Mu yang ada pada saat ini, baik yang di tempat ini maupun yang ada di rumah. Biarlah Tuhan memberkati rumah tangga kami, memberkati anak-anak kami, memberkati pekerjaan kami. Apapun masalah persoalan yang saat ini sedang kami hadapi Bapa, biarlah Engkau Tuhan yang menjadi penghibur di tengah-tengah keluarga jemaat kami. Engkau yang memberikan kekuatan kepada jemaat kami Tuhan, supaya mereka tetap mengandalkan Engkau di dalam setiap persoalan masalah yang mereka hadapi. Tuhan, jika ada saudara kekasih kami, jemaat kami yang sakit saat ini Bapa, biarlah Tuhan, Engkaulah dokter di atas segala dokter. Engkau sanggup menyembuhkan Bapa lewat obat yang dimakan. Bapa, berikan kesembuhan yang sempurna. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa Tuhan, beberapa hari yang lalu Bapa Gembala kami berulang tahun. Terima kasih untuk umur yang Kau berikan Bapa. Terima kasih buat kekuatan yang Kau berikan Tuhan. Terima kasih buat kesehatan yang Kau sediakan bagi hamba-Mu ini Tuhan. Bukan secara kebetulan Tuhan Kau memakai hamba-Mu ini menjadi gembala kami di tempat ini, tapi Engkau punya rencana yang indah buat hamba-Mu ini Bapa. Oleh sebab itu Tuhan, berkati hamba-Mu ini Bapa. Tutup bungkus hamba-Mu ini dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Jauhkan dari segala malapetaka, jauhkan dari segala yang jahat Tuhan. Berikan yang terbaik Tuhan. Apapun yang menjadi rencana dari gembala kami Bapa, biarlah Engkau yang menggenapi Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Bapa, berkati
berkati dalam pekerjaan, berkati dalam pelayanan, bahkan berkati juga Tuhan di dalam rumah tangga. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati juga Tuhan bangsa dan negara kami Bapa. Untuk saat-saat sekarang ini Tuhan Yesus, kami hanya bisa menyerahkan apapun yang menjadi pergumulan dari negara kami Tuhan ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan. Kau memberkati Bapak Presiden kami, Kau memberkati para menteri, Kau memberkati dari tingkat yang tertinggi sampai yang terendah Bapak. Biarlah mereka semua melakukan tugas dan tanggung jawab mereka dengan penuh rasa takut akan Tuhan. Damailah Indonesia Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari sama-sama kita berdoa seperti yang diajarkan Tuhan Yesus. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya. Karena itu umat Tuhan yang berkasih, biarlah engkau pulang dengan sukacita dan damai sejahtera. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan. Angkatlah kedua tanganmu, serta terimalah berkat kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, yang akan terus memberkati serta melindungi engkau dimanapun engkau berada. Engkau akan diberkati seisi rumah tanggamu, keluargamu, orang tuamu, suamimu, istrimu, adik kakakmu akan diberkati segala usaha dan pekerjaanmu. Karena Tuhan akan terus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Bahkan Tuhan terus menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau roh sukacita, damai sejahtera hari lepas hari. Kiranya kasih dari Allah Bapa, kasih dari Allah Anak, dan persekutuan dengan Roh Kudus akan terus dan senantiasa menyertai kita semua mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Semua kita yang percaya, mengimani dan mengamini bahwa Tuhan Yesuslah sumber berkat hikmat dan pengetahuan. Sama-sama kita katakan amin. Terima kasih, selamat hari Minggu. Haleluya, puji Tuhan. Silakan bersatu dulu. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Dengan hormat yang benar pengembala ke depan. Pengembala. Happy birthday. Kembali sama pengembala ke depan. Happy birthday to you. Pengembala kita ulang tahun yang ke-17 kalau nggak salah. Palingan semuanya 17 tahun. Gimana nih nggak ditiup kan? Nggak usah ditiup ya. Nanti kami undang Bunda untuk mendoakan Pak Marinus. Untuk semua majelis mungkin ke depan kita mau berdoa buat pengembala. Nanti kami minta seluruh jemaat kita mau maki berdiri. Kita mau tumpang tangan buat pengembala kita, karena dukungan kita adalah semangat pengembala. Yuk, Bu Nani. Mari kita semua mati berdiri, kita mau berdoa bersama-sama buat pengembala kita. Ya, puji Tuhan, mari kita mendukung Bapak Gembala kita bagaimanapun. Bapak Gembala kita adalah Bapak Gembala yang akan menolong kita sebagai Bapak rohani kita, yang menuntun kita, mendorong kita, memotivasi kita, dan kita dukung dalam doa.
Mari terus satu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan buat hari ini Engkau Tuhan yang kami boleh Tuhan melihat kebesaran Tuhan yang Engkau kerjakan di tengah-tengah kehidupan Bapa Gembala kami ini Tuhan. Terima kasih ya Tuhan buat segala penyertaan-Mu, berkat-Mu, kasih-Mu yang Engkau limpahkan di tengah-tengah kehidupan pribadinya. Dan kami sungguh percaya Tuhan bahwa Engkau Tuhan terus memperlengkapi hamba-Mu ini dalam pelayanannya, dalam pekerjaannya, dalam keluarga, maka menjadi inspirasi bagi kami semua untuk pengembangan tempat ini. Di dalam keterbatasan hamba, biarlah karunia Allah, kasih karunia Tuhan Yesus, pengurapan khusus Engkau limpahkan Tuhan, sehingga hatinya berkobar-kobar Tuhan untuk memberkati serta melayani di tempat ini ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan, apapun visinya, apapun pergumulannya, Tuhan senantiasa berkati. Terpuji dalam nama-Mu, kami berdoa dan bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk ya teman-teman. Kita minta deh selama nonton Pak Gembala. Mungkin ada yang perlu disampaikan Pak Gembala kesaksian. Lilinnya ditiup ya. Di ini kita. Oke. Tiup lilin. Singkat dari Pak Gembala, silakan majelis boleh duduk. Nanti kita mau dengarkan kesaksian singkat. Kok bisa nyampe ke 17 tahun gitu kan prosesnya. Terima kasih Bu. Saya izin pulang duluan. Terima kasih Bu. Salam buat Pak Ketut ya Bu Lani. Iya Bapak. Ya puji Tuhan. Ya pasti saya tidak menduga ada surprise dari jemaat sekalian untuk merayakan hari ulang tahun saya pada hari ini. Dan mohon maaf kami tidak lengkap karena anak saya yang satu kesibukannya namanya anak IT dan tidak tinggal di rumah, kerjanya biasa malam dan sulit untuk bangun pagi dan banyak aktivitas karena kerja dengan ownernya orang asing. Jadi tidak bisa, dan karena juga sudah kos di Jakarta, tidak bersama-sama seringkali dalam hari Minggu tidak bersama-sama. Ya itu. Jadi terima kasih buat dua jemaat ya di usia yang 52 tahun. Sebetulnya tinggal menghitung berapa tahun lagi saya pensiun. Ya, pensiun dalam hal pekerjaan dan dalam hal-hal yang lain. Tapi rasanya sangat belum memungkinkan untuk hal itu. Makanya jemaat berdoa buat saya dalam pekerjaan dengan tugas yang terus bertambah, tiap tahun terus bertambah, dalam pelayanan pun terus bertambah, walaupun menjangkau jemaat tidak mudah dan banyak kekurangan yang saya hadapi. Makanya saya mengharapkan masukan dari jemaat bisa japri kepada saya saran kritik yang sifatnya pribadi, bisa juga untuk menyampaikan kepada saya supaya saya bisa melakukan perubahan ya. Dan memang bulan Mei ini saya banyak pergumulan, tapi saya tidak share ke jemaat. Oleh sebab itu dalam 2-3 hari ini mungkin saya tidak ada di sini. Saya akan pulang ke Manado mendampingi orang tua yang sedang sakit di Bapak Ibu. Bahkan kakak saya yang tua sudah dari Medan sudah mendahului ke Manado. Tinggal saya, dan doakan aja supaya orang tua saya tetap sehat. Amin. Di usia yang jalan 85 tahun. Jadi sudah 84, bentar lagi akan 85. Jadi akan menjalani operasi ya. Jadi kemungkinan dalam minggu ini saya harus ke sana. Ya, berharap kalau tidak ada masalah, Sabtu saya akan kembali untuk pelayanan. Aja hal-hal lain dalam pergumulan, ya dimandoakan aja untuk apa yang saya hadapi saat ini. Saya percaya kekuatan daripada jemaat sekalian akan membawa kita lebih baik. Itu yang bisa saya sampaikan.
Terima kasih dan Tuhan Yesus. Puji Tuhan, beri kemuliaan bagi Tuhan. Oke, potong kuenya. Ada ya, Pak Gembala potong kuenya. Ada Pak. Terus suapin ke Gembala nanti. 1, 2, 3. Bagi kuenya, bagi kuenya, bagi kuenya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Bagi kuenya, bagi kuenya, bagi kuenya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Oke, kita hitung ya. Nanti Pak Gembala suapin Pak Gembala dulu ya, atau Pak Gembala suapin Pak Gembala. Berarti Pak Gembala suapin Pak Gembala dulu biar kisah yang berapa tahun yang lalu itu terulang kembali. 1, 2, 3. Gantian ya, gantian. Oke, 1. Gedein aja gede. 1, 2, 3. Puji Tuhan. Oke, Pak Gembala sama Bu Gembala udah boleh duduk. Nanti ini akan dibagikan oleh oke. Nanti jemaatnya sambil kita ucapin selamat, tapi dalam protokol kesehatan, dalam sehati. Aku berjalan masih. Iya, boleh maju ke depan dari mana? Dari kanan, dari Bu Susi, dari Jessica. Bagaimana sama Bu Gembala di tengah? Selamat ya. Aku berjalan
Raja segala raja.